Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Santri-santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kali ini dilaksanakan secara online atau daring melalui YouTube, melalui video seperti ini, tetapi saya harap materi yang akan disampaikan dapat kalian pahami. Jarak tidak menjadi halangan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kelas 10 kalian semua. Kalian sudah berhasil melewati kelas tahasus. Saya ucapkan selamat dan saya harap ke depan kalian semakin meningkatkan kuantitas kualitas belajar kalian. Karena tantangan atau rintangan yang akan kalian hadapi ke depan sangat berat, akan bertambah berat. Jadi saya harap kalian lebih bersungguh-sungguh lagi. Untuk mata pelajaran sejarah kelas 10, pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas bab 1. Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Dengan subbab 1. Sebelum mengenal tulisan. Dan kedua adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan. Keberadaan tanah air kita ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa alam yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi, dinamika sejarah yang telah bermula itu sejak manusia ada. Jadi, jika dirunut hingga sekarang, kita pasti akan menemukan betapa berkesinambungan sejarah. Jadi sejarah tidak mudah terputus. Betapapun segala macam perubahan yang telah terjadi. Oke, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu sebelum mengenal tulisan. Di era modern ini, jika kalian menengok peralatan dapur masa kini, mungkin sekarang ini kalian masih bisa menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Coba kalian semua cek di dapur kalian. Masih ada nggak? Coba silakan dipikir-pikir, dicek. Kalau di sini, di Jawa, itu masih ada. Biasanya disebut cobek. Ini. Peralatan ini atau alat ini yang disebut cobek, ini gambarnya bisa dilihat, itu biasa digunakan untuk menghaluskan bumbu masak. Mungkin di tempat kalian atau di daerah lain mempunyai nama yang berbeda-beda. Jadi dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwa kehidupan di era modern ini ternyata masih ada peralatan manusia pada masa praaksara yang terbuat dari batu dan eksistensinya bertahan sampai sekarang. Manusia purba itu sebelumnya atau kebudayaannya tidak mengenal tulisan. Makanya pada periode ini dikenal dengan istilah zaman praaksara atau disebut nirleka. Kalau praaksara, pra itu artinya sebelum, aksara itu tulisan. Jadi sebelum mengenal tulisan. Atau nirleka, nir artinya tanpa, leka itu artinya tulisan. Jadi tanpa tulisan.
Oke, sekarang kita bertanya, kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Kapan zaman praaksara berakhir? Pasti nanti kita akan bertanya seperti itu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama menjawab pertanyaan itu. Zaman praaksara itu dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Kemudian zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Itu. Selanjutnya ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kapan sih tepatnya manusia itu mulai ada di bumi? Yang menandakan bahwa dimulainya zaman praaksara. Ini. Kapan sih mulainya manusia ada di bumi? Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan waktu kapan mulainya ada manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni ini sekarang diperkirakan mulai terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Untuk menyelidiki zaman praaksara, tentunya para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu-ilmu lain. Jadi, sejarawan membutuhkan disiplin ilmu lain. Salah satunya adalah ilmu arkeologi. Dan juga ilmu alam, seperti geologi dan biologi. Kadang sebab karena jauhnya jarak waktu masa praaksara dengan kita sekarang, maka tidak jarang orang mempersoalkan, apa perlunya sih kita belajar tentang zaman praaksara yang tentunya sudah sangat lama ditinggalkan oleh manusia modern. Tetapi pandangan ini atau pandangan tersebut sungguh menyesatkan. Sebab tentu pasti ada hubungannya dengan kehidupan kekinian kita. Saya kasih contoh. Berdasarkan data etnografi yang menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang, yaitu pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan atau harmoni antara manusia dan alam. Bahkan nih yang mungkin di tempat kalian masih ada, yaitu kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing, itu di lingkungan modern seperti sekarang masih bisa dilihat. Nah, itu adalah salah satu kebudayaan yang sejak zaman praaksara sudah ada. Jadi, arti penting dari pembelajaran ini adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Saya analogikan, tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghujam ke tanah, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran tentang asal-usulnya. Serta penghargaan terhadap tradisi atau budaya. Jika tidak demikian,
manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat. Jadi kalau tadi penghargaan terhadap budaya sendiri itu kurang, maka kita sebagai bangsa akan mudah terombang-ambing, nggak jelas. Kita ikut-ikutan identitas dari bangsa lain. Sehingga dengan sendirinya kita akan kehilangan identitas diri. Bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya, yang bahkan bertentangan dengan budayanya sendiri. Sekarang muncul pertanyaan, terus kapan zaman praaksara berakhir? Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, mungkin di beberapa tempat atau wilayah berbeda-beda waktunya. Untuk di Indonesia, itu baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5, dengan sudah mulai muncul kerajaan Hindu-Buddha yang pertama. Hal ini jauh lebih terlambat bila kita bandingkan di tempat lain. Misalnya saya berikan contoh di Mesir atau Mesopotamia mungkin, yang sudah mengenal tulisan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Itu. Selanjutnya subbab yang kedua, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Mari kita telaah pembabakan waktu alam. Jadi ini kita butuh bantuan ilmu alam, geologis. Bagaimana Kepulauan Indonesia terbentuk. Jadi kita sebelum membahas terbentuknya Kepulauan Indonesia, kita membahas dulu teori atau penjelasan mengenai terbentuknya bumi secara keseluruhan. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi. Mulai dari mitos, penjelasan agama, sampai ke penjelasan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya hanya mengambil teori ilmiah saja, karena di sini kita ranahnya ilmiah. Nanti kalian silahkan belajar mandiri terkait mungkin penjelasan agama, itu kan bisa kalian lihat di Al-Quran, mungkin seperti itu. Terkait tentang penciptaan bumi. Untuk teori ilmiah yang mengatakan tentang terbentuknya bumi, salah satunya adalah teori dentuman besar atau teori Big Bang yang dikeluarkan atau diutarakan oleh Stephen Hawking. Itu salah satunya. Nanti silahkan kalian baca lebih dalam terkait teori Big Bang. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan itu memakan waktu yang sangat panjang. Kemudian ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol di setiap masanya, seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Selanjutnya, sedang proses evolusi bumi itu kita bagi menjadi beberapa periode. Ini sebagai berikut. Yang pertama, Azoikum. Apa itu masa Azoikum? Yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya
lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya ada Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Selanjutnya Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Selanjutnya ada Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup di zaman ini. Gugusan Kepulauan Nusantara kita sekarang ini yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu antara benua Asia di utara dan Australia di selatan. Selanjutnya ada Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di belahan timur. Faktor letak ini memainkan peran strategis sejak zaman kuno sampai zaman sekarang, atau mungkin dikenal dengan geopolitik mungkin, untuk strategi berdasarkan geografis atau letak geografis. Negara kita atau Kepulauan Nusantara terletak di posisi yang cukup strategis. Silahkan kalian mempelajari secara mandiri terkait kondisi alamnya, tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Silahkan kalian baca di modul, itu sangat banyak penjelasannya. Terutama unsur geologi atau unsur geodinamika yang sangat berperan. Oke, materi pada kesempatan kali ini saya rasa cukup. Untuk lebih memperkaya pemahaman kalian, silahkan kalian baca buku Paket Sejarah Indonesia. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.